Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiatu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Erika Sari, selaku moderator dari acara Policy Talk dalam Komisi Maritim kali ini. Untuk memulai acara ini akan mulai dengan opening speech Wakil Ketua Komisi Maritim, Salsyabila Ika Putri Aryaningrum. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada semua yang sudah menyempatkan waktunya untuk menghadiri Policy Talk ini. Perkenalkan, saya Salsyabila Ika Putri Aryaningrum, Wakil Ketua Komisi Maritim. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada para narasumber kita, Bapak Profesor Insinyur Ari Purbayanto, Ketua Umum Asosiasi Profesor Indonesia, kemudian Bapak Safri Burhanuddin, Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim, dan Bapak Wahyudi Muryadi, Jubir Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sebelumnya saya ucapkan juga terima kasih kepada Mas Dwi dan Erika yang atas kerjasamanya dalam menyelenggarakan acara ini. Terima kasih juga kepada Mbak Retna Tejil, selaku Ketua Komisi Maritim yang sudah menyempatkan waktu untuk bergabung, meskipun beliau mungkin belum bisa menyalakan mic dan kameranya, karena satu dan dua hal. Pada Policy Talk kali ini, saya berharap semua partisipan yang telah hadir dan dapat menggunakan waktunya untuk berdiskusi lebih jauh bersama para ahli dan pakar dunia maritim. Semoga kita semua dapat menambah banyak wawasan serta info terbaru mengenai dunia kemaritiman. Maka dari itu, para partisipan tidak perlu sungkan untuk bertanya jika ada pertanyaan yang perlu diutarakan. Terima kasih atas waktunya, saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih kepada Mbak Salsya atas opening speech yang telah disampaikan. Untuk acara selanjutnya akan dilanjutkan dengan pemaparan Policy Brief oleh anggota Komisi Maritim, yaitu Dwi Adminarso, yang sedang menempuh pendidikan S2 di Charles Sturt University, Australia. Waktu dan tempat kami persilahkan. Untuk presentasi Policy Brief kami berikan waktu 10 menit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang saya hormati Bapak Dr. Safri Burhanuddin, selaku Deputi Bidang Koordinasi Budaya Maritim, Kemenko Maritim dan Investasi, kemudian Bapak Wahyu Muryadi, juru bicara Kementerian Kelautan dan Perikanan, kemudian yang ketiga adalah Profesor Ari Purbayanto, selaku Ketua Umum Asosiasi Profesor Indonesia dan sekaligus tim ahli dari Satgas 115 Illegal Fishing. Izinkan saya untuk share screen. Untuk pertemuan kali ini, saya mewakili tim Komisi Maritim yang beranggotakan 5 orang, diantaranya adalah dari PPI Australia, kemudian PPI Malaysia, serta PPI Taiwan, di mana kita akan dalam 1 bulan terakhir kita mengkaji terkait dengan kebijakan pengelolaan lobster di Indonesia, di mana kita di sini sebagai mahasiswa berusaha untuk mencari literatur terkini dan juga literatur yang sudah ada terkait dengan kebijakan pemerintah dalam pengelolaan lobster di Indonesia. Seperti ketahui bahwa di
lobster ini kenapa penting? Bahwa lobster ini memiliki harga yang sangat tinggi, terutama jenis lobster mutiara, di mana harganya bisa mencapai 1,5 juta. Kemudian juga proteinnya yang sangat tinggi. Dan di negara-negara maju, makan lobster ini terutama ada di restoran-restoran mewah, dan sesuatu prestise yang sangat tinggi. Kemudian juga demand dari ekspor yang sangat tinggi, serta sumber daya yang statis, sehingga ini sangat penting. Kemudian juga teknologi budidaya, terutama pembenihan lobster ini belum dikuasai secara penuh, karena modifikasi lingkungan untuk terutama untuk benih ini belum bisa dikuasai seperti halnya dengan sidat. Kemudian juga masih tergantung dari benih di alam, di mana benih itu saja kalau kita eksploitasi berlebih akan bisa menimbulkan sustainability-nya berbahaya untuk kelangsungan. Kemudian setidaknya ada 6 spesies lobster yang natif, terutama rock lobster di Indonesia, yaitu Panolyris somarus, kemudian Panolyris ornatus, versicolor, Penicillatus, longipes, dan Polypagus. Di mana di Indonesia sendiri 90% dari lobster itu ada di 2 spesies, yaitu Homarus, yaitu lobster pasir, dan ornatus. Di mana dari 90% tersebut, Homarus presentasinya 80% atau sangat besar dibandingkan dengan ornatus. Meskipun ornatus ini nilai ekonomis pangsa ekspor sangat tinggi dibandingkan dengan Homarus. Untuk pola sumber daya sendiri di Indonesia ada dua macam, yaitu pola non-sink population, di mana ada korelasi yang kuat antara rekrutmen benih-benih larva lobster dengan lobster yang menjadi dewasa, karena lokasi atau habitatnya sesuai dan bisa tumbuh menjadi dewasa. Namun sebagian besar dari area-area lobster di Indonesia ini merupakan non-sink population sejauh ini, yaitu terutama di pantai selatan Jawa, kemudian selatan Lombok, serta Sumbawa, di mana populasi sink population ini tingkat kelulus hidupannya sangat rendah, karena dia tidak menemukan tempat settle yang baik, karena ada beberapa hal, terutama habitatnya tidak sesuai untuk jenis ini, karena secara alami larva ini terbawa secara alamiah karena fenomena oceanografi, sehingga dia akan jatuh di area-area sink population tersebut. Dan ini tentu saja jika bisa dimanfaatkan akan bagus dibandingkan akan mati. Itu salah satu dari studi yang dilakukan beberapa tahun terakhir ini. Kemudian berikut adalah populasi lobster di dunia. Kita bandingkan bahwa budidaya masih sangat rendah dibandingkan dengan penangkapan dari alam. Tentu saja ini kita pengen mendorong bahwa budidaya bisa lebih besar dibandingkan tangkapan dari alam. Berikut adalah negara produsen lobster terbesar di dunia. Indonesia menempati posisi kedua setelah Vietnam. Namun kita sempat overlap di tahun 2013, di mana saat itu ya kita bisa melebihi sekitar 200 ton. Kemudian turun lagi setelah ada perubahan kebijakan, terutama terkait dengan pelarangan penangkapan benih lobster, baik untuk budidaya lokal maupun ekspor. Berikut adalah peraturan-peraturan 5 tahun terakhir yang dikeluarkan kementerian terkait untuk mengelola sumber daya lobster di Indonesia. Yang pertama, sebelum 2015 itu boleh lebih bebas untuk menangkap. Kemudian di tahun 2015 ada larangan di saat Menteri Bu Susi Pujiastuti, di mana penangkapan telur betina yang bertelur dilarang, dan juga pembatasan ukuran panjang karapas. Kemudian di amendement pada tahun 2016 dengan penambahan berat, yaitu berat harus di atas 200 gram dan tidak bertelur, serta panjang karapas di atas 8 cm. Kemudian karena banyak studi terkait sink population,
dan juga perlu adanya supporting untuk nelayan penangkap benur. Kemudian dibuka peraturan baru, yaitu peraturan KP nomor 12 tahun 2020 untuk mengizinkan penangkapan lobster dan ekspor dengan pembatasan yang sangat detail di peraturan. Di mana kemudian yang terakhir adalah tahun akhir 2020 dilakukan karena terjadi beberapa masalah, sehingga sementara dikeluarkan surat edaran untuk pemberhentian sementara penerbitan izin ekspor. Berikut permasalahan setiap peraturan pasti ada kelemahan dan kelebihannya, di mana sebelum 2015 dengan bebasnya penangkapan lobster, benih lobster dengan ekspor itu eksploitasinya tinggi, kemudian nilai tambahnya ini lebih menguntungkan untuk negara Vietnam, terutama yang di mana 99% ekspor Indonesia itu ekspor benih lobster adalah ke Vietnam. Kemudian tahun 2015 sampai 2020 itu peraturan benar-benar tidak membolehkan penangkapan benih lobster, sehingga diharapkan stok di alam akan tumbuh besar dan kita hanya menangkap ukuran konsumsi. Namun hal ini menimbulkan black market atau penyelundupan benih-benih lobster. Banyak penangkapan terjadi di pintu-pintu terluar karena Indonesia ada negara pulauan dan mudah untuk barang-barang ini bisa keluar untuk black market. Kemudian periode berikutnya yaitu antara bulan Mei 2020 sampai bulan Mei sampai November, di mana dibuka keran ekspor serta penangkapan benih lobster baik untuk budidaya dalam negeri maupun untuk ekspor, namun dengan pembatasan. Namun hal ini untuk kuota dan penangkapan ini ditentukan oleh Komnas Kajiskan, dan hal ini tentu Komnas Kajiskan timnya terbatas dan kemungkinan lebih dari satu tahun untuk bisa menentukan berapa jumlah tangkapan yang diperbolehkan. Kemudian juga ketidaktentuan harga di level nelayan karena ada harga tidak menentu dibandingkan periode sebelumnya. Dan juga peraturan terakhir bahwa untuk menyetop sementara melalui surat edaran Dirjen Perikanan Tangkap tahun November 2020 untuk mengkaji lebih jauh apakah perlu dibuka atau ditutup. Ini masih dilakukan pengkajian. Kemudian dari tim kami, setelah kami menimbang kemudian mempertimbangkan beberapa literatur yang kita ini, berikut adalah sekilas rekomendasi yang ingin kita sampaikan, yaitu yang pertama sensus kuantitatif untuk seluruh lokasi-lokasi yang potensial benih lobster, karena sejauh ini referensi itu hanya ekstrapolasi dari sumber benih yang ada di Lombok, kemudian di modeling sehingga ditemukan sekitar 100 juta benih per tahun. Ini perlu sensus yang lebih detail untuk mendapatkan nilai yang aktual. Kemudian juga perlu penguatan rantai benih lobster sehingga pembudidaya mendapatkan kepastian harga, kemudian kontinuitas dari benih yang didapat dari penangkap benih, kemudian juga penangkap benih mendapatkan harga yang sesuai dan menguntungkan. Kemudian penguatan teknologi budaya, terutama transfer teknologi dari negara maju yang sudah mapan seperti di Vietnam, di mana di Vietnam dengan eksploitasi yang cukup, mereka tetap bisa mempertahankan stok di alam konstan dari tahun 90-an sampai dengan sekarang. Sedangkan di Indonesia sendiri mulai tahun 2000-an budidaya lobster dikembangkan. Kemudian juga perlunya pencatatan dari setiap pelaku usaha lobster, baik pengusaha besar maupun penangkap benih lobster yang yang kecil ya, subsisten atau artisanal fisheries, di mana data ini sangat berguna untuk penentuan kebijakan dan juga penentuan jumlah tangkapan yang diperbolehkan agar menjamin kelestarian dari sumber daya ini. Kemudian juga yang kelima adalah restocking dari hasil budidaya yang berhasil. Ini sangat penting didorong untuk mensuplai indukan di
di alam sehingga bisa menghasilkan benih-benih yang lebih banyak dan lestari. Juga perbaikan habitat, terutama terumbu karang buatan untuk sebagai tempat naungan, terutama di daerah-daerah yang sudah mengalami coral bleaching dan juga daerah-daerah yang tingkat polusinya sangat tinggi dari sampah-sampah dari daratan terutama. Berikut adalah tim kami, yaitu dari tim Komisi Maritim, Direktorat Penelitian dan Kajian TPI Dunia. Ya, kami dari TPI Australia, Taiwan, Malaysia, ada 6 orang. Saya kira cukup sekian dari saya. Waktu dan tempat saya kembalikan ke moderator. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih kepada Mas Dwi atas pemaparan materinya. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan tanggapan Terima kasih pada Mas Dwi atas pemaparan materinya. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan keynote speaker kita, yaitu Dr. Insinyur Safri Burhanuddin Dea, selaku Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim, Kemenko Maritim dan Investasi. Dan juga para panelis hebat kita, yaitu Profesor Insinyur Ari Purbayanto, Ketua Umum Asosiasi Profesor Indonesia API, Tim Ahli Satgas 115 Kementerian Kelautan Perikanan KKP RI, serta Bapak Wahyu Muryadi selaku Jubir Kementerian Kelautan dan Perikanan. Baik, untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Untuk masing-masing panelis dan keynote diberikan 8 menit untuk menyampaikan tanggapan atas policy brief yang telah kami sampaikan. Terima kasih. Terima kasih, Mbak Salsabila ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih teman-teman. Terutama di sana ada Prof. Ari, Pak Wahyu, dan teman-teman lain, adik-adik mahasiswa yang ada. Izinkan saya diberi tanggapan, ada beberapa poin mungkin kaitannya dengan yang kita sampaikan di sini, masalah bagaimana tindak lanjut daripada, kalau kita katakan saya coba share daripada mana kegiatan ini, kaitannya tentu saja pembahasan daripada Kemenko Marves dan tanggapannya terhadap pengembangan, kalau kita lihat di sini, terhadap pentingnya perlindungan sumber benih lobster dari eksploitasi berlebihan. Saya pikirin menarik, sebab kalau kita lihat, saya cuma lihat garis besar saja secara umum deh, karena saya cuma dikasih 8 menit. Kalau kita lihat produk perikanan global, ya kan, lobster itu kalau kita lihat ini, dia masuk urutan ke-6 dan Indonesia itu baru kontribusi 0,07%. Kira-kira gambaran dari secara total ya. Jadi kita masih jauh, walaupun kita punya banyak besar. Kenapa ya? Karena yang tadi disampaikan dari Mas Dwi itu bahwa Vietnam masih dominan. Kenapa dia dominan? Karena dia lebih telaten, dia lebih kontinu. Kita itu pengen cepat cari cepat. Nah, kira-kira gambaran gitu, dan karena mereka telah lebih ini, mereka bisa meningkatkan. Yang kedua, kalau kita bisa perhatikan bahwa kalau secara keseluruhan saya ingin sampaikan di sini adalah prioritas KKP clear tahun ini sampai tahun 2024. Prioritas kita adalah selain dari PNBP adalah peningkatan produksi budidaya, salah satunya adalah lobster. Jadi pemerintah sudah komitmen bahwa lobster itu adalah tidak untuk diekspor lagi dalam berbentuk benih lobster, tetapi kita ekspor dalam bentuk dewasa. Kira-kira gambaran gitu. Nah, ini semua menyatukan pendapat kita. Jadi apa yang disampaikan Mas Dwi nanti itu tentu dimasukkan bahwa ini November sudah dikeluarkan bahwa dilarang pelarangan ekspor ulang, ekspor kembali benih. Kami coba evaluasi dari 65 perusahaan, itu jauh memang. Apa persyaratan diminta di perusahaan itu tidak seperti itu yang dilaksanakan, sehingga itu membuat banyak kejadian atau keanehan. Misalkan contoh, bahwa eksportir itu bisa mengekspor kalau punya sendiri KJA. Setelah kita periksa banyak punya KJA-KJAan, artinya numpang di KJA orang. Kedua, katanya bahwa dia harus melepas liarkan daripada bibit lobster yang dikembangkan. Ternyata bukan bibit lobster yang dibudidayakan, tapi yang ditangkap baru dilepas liarkan. Jadi banyak hal yang kita anggap memang tidak sesuai. Dan itu sudah pantas harus dilarang. Nah, sehingga kami minta itu tetap dipertahankan untuk tidak dilanjutkan dalam hal ini.
Ini memperkuat kita untuk kita ingin bersaing. Beberapa perusahaan budidaya yang ada di Indonesia itu tidak bisa bersaing. Kenapa? Karena kenapa tidak bersaing? Mereka dengan kita mengekspor benih kita akan susah bersaing di lobster dewasanya. Kenapa? Pasar mereka lebih dekat. Kalau kita bisa kontrol benihnya, tentu saja kita bisa atur karena kita mengontrol benih, maka kita bisa atur berapa produk yang ada di pasar. Bapak semua, kalau kita lihat teman-teman ini, kita bisa lihat dari forum komunitas, salah satu yang kita lihat lobster, ini sudah jelas targetnya. Nah, target ini menjadi pegangan kita semua, terutama dalam pembudidaya. Proyeksinya yang sekarang ini baru 8.000 lebih, 9.000 itu targetnya 170.000 orang. Target nilai ekspor kita bisa lihat, target jumlah produksi kita bisa lihat. Artinya apa? Tekad pemerintah yang tadinya ragu-ragu, tahun ini kita bulatkan bahwa kita ingin menjadi salah satu eksportir lobster. Nah, untuk itu kita membuat pencanangkan dari 2020 sampai 2024 ini clear. Jadi teman-teman adik-adik di Komisi Maritim bisa melihat terkait pemerintah untuk memperkuat tersebut. Tentu masih banyak kekurangan. Kekurangan ini mari kita isi, kita lengkapi. Nah, kalau lihat hal tersebut bisa kita lihat dalam hal ini adalah ini pencanangannya. Pak Menteri mencanangkan, dan untuk itu kita bisa lihat kenapa saya sampaikan. Perlu kita ketahui adik-adik semua, Indonesia adalah negara yang diuntungkan dengan kondisi geografisnya. Kondisi geografis kita bisa lihat secara keseluruhan. Ini kita bisa lihat dari produksi lobster dunia, ya kan? Walaupun kita lihat dari budidaya masih kecil, kebanyakan produksi lobster itu dari tangkap. Artinya kalau kita bicara tangkap, Indonesia menjadi salah satu potensi yang luar biasa kalau tangkap. Karena alam telah memberikan. Ini yang perlu kita jaga. Sehingga keseimbangan itu perlu kita jaga, keseimbangan di alam. Jadi penangkapan benih-benih lobster yang berkelebihan tentu akan mengurangi alam. Tentu kita lihat tingkat kematian di alam juga sampai 0,01%. Tadi ada data dari Bayu. Kita katakan kalau yang yang kita katakan sing population sampai 0,01, yang non sing 0,1. Artinya yang kita bisa dapat sampai dewasa itu kecil. Tapi kalau kita bisa jaga, akan kemungkinan karena miliaran benih lobster yang ada di perairan Indonesia. Itu kita bisa lihat di sini dalam arti adalah negara produsen. Tadi kita sudah disampaikan bahwa kita jauh, tapi kita bisa lihat daripada hal pelebaran ini. Ini adalah salah satu kenyataan dari kajian teman-teman dari James Cook. Kita tentu butuh. Di James Cook itu ada orang kita juga, jadi tidak perlu kita ragu. Saya pikir teman-teman juga ikut salah satu untuk mengisi. Bahwa persatuan daripada benih-benih itu berkumpul di Indonesia, baik dari Filipina, maupun dari selatan, Australia itu kumpul di Indonesia. Nah, ini harus kita manfaatkan betul. Lokasi-lokasi menjadi pusat berkembangnya budidaya lobster itu sangat luar biasa. Salah satu yang disampaikan, misalkan Bupati Buru. Ini kita bisa lihat di sini. Ini kan masuk lewat Buru. Apa kata Bupati Buru? Pak Safri, kalau mau lobster cuma 1.000, 2.000, 10.000, Bapak tinggal datang dari Ambelau itu berjubel di dalam, di bawah dasar laut. Mereka menyampaikan artinya adalah potensi luar biasa, tinggal bagaimana menata tata kelolanya. Sehingga kalau kita bisa mempertahankan tidak mengekspor benih-benih, maka kita harapkan ini bisa kita kelola dengan baik. Kalau kita tidak punya cukup banyak benihnya, tentu saja kita perlu dengan budidaya. Tapi kalau kita mampu budidaya mempertahankan kondisi alamnya, maka dengan secara alami kita bisa secara dapat benih alam yang kita bisa kembangkan. Nah, ini lokasi yang kita bisa kembangkan, lokasi-lokasi yang sudah kajiannya dari teman-teman Badan Riset. Ini lokasi-lokasi yang ideal untuk sumber benih lobster. Kita bisa lihat lokasinya cukup menarik, bukan dia tersebar umumnya di Indonesia Barat, tetapi untuk pengembangan ada di Indonesia Timur termasuk di Maluku, Papua Barat. Ini adalah lokasi-lokasi yang sudah dihitung. Jadi teman-teman yang ingin berkembang ke lobster, tadi kita katakan produksinya yang kalau kita lihat tadi data yang kita menuju, kalau produksi kita itu kan meningkat luar biasa, ya kan? Kalau kita bisa lihat data itu kita bisa lihat data ini dari target kita dari cuma 1.100 ton itu akan meningkat ke 22.000. Ada kenaikan 20 kali target, 20 kali kenaikan. Termasuk di sini kita lihat jumlah nilai ekspor. Nah, kalau kita lihat tersebut maka tentu menjadi tantangan tersendiri. Nah, mari kita lihat yang lain di sini adalah kalau kita lihat berikutnya, kita bisa lihat di sini adalah bagaimana peta sebaran. Ini sudah di cover, sudah dimasuk dalam satu program hasil identifikasi teman-teman dari KKP. Ini penyebaran daripada pembudidaya cukup banyak, mulai dari Aceh sampai Maluku. Kita bisa lihat, tentu ini menjadi yang harus kita kembangkan. Kita harus selalu ada bimbingan sehingga ini menjadi kuat. Jadi bukan hanya tapi dia menjadi kuat, teratur, dan kita jaga kelestarian daripada lobster yang ada. Nah, kalau lihat tersebut, saya tidak capanya lebar karena paling tidak teman-teman bisa lihat ada berapa sih jenis lobster yang ada. Nah, dua yang paling utama tadi disampaikan Mas Dwi itu adalah Ornatus dan Homonaris, atau Panulirus ornatus mutiara dengan Panulirus homarus. Cuma tentu saja kita pengen yang banyak Ornatus karena ini lebih mahal, tapi kenyataannya lebih banyak adalah Homarus. Tidak apa-apa, di sini kita bisa lihat. Nah,
Kalau melihat kenyataan ini, tentu kita akan mengatur strategi dalam arti bagaimana penguatan hal tersebut. Nah, tentu pasar-pasarnya apa yang kita lihat, pasar-pasar mana yang targetnya. Kalau kita lihat berikutnya, maka yang perlu diatur adalah bagaimana mengatur dalam rangka kuota penangkapan. Saya pikir pemerintah sudah melakukan, ada data dari DJPT, Badan Riset, DJPB, Komunikasi, Kementerian untuk melibatkan siapa saja sih penentuan jumlah kuota yang bisa ditangkap. Tentu penilaiannya ada berapa variabel yang menentukan. Dan ini harus dipantau setiap tahun. Nah, kira-kira prosedurnya kita bisa lihat untuk seorang penangkap itu ada prosedur. Karena kalau kita ingin mengembangkan KJA kita, tentu KJA kita bibitnya masih dari alam, bukan dari hasil budidaya murni. Nah, dalam hal ini setiap pembudidaya, setiap pengambil bibit itu harus sudah menginstal e-lobster yang disiapkan sama pemerintah. Menginstal aplikasi, dan yang kecil mengisi, ada dinas KP yang membimbing, berikutnya dinas KP memfasilitasi yang bentuk, ada dinas KP provinsi mengajukan daftar, selanjutnya Palembang tujuan mengajar. Jadi ini semua ada proses. Ini adalah salah satu untuk mengontrol jumlah tangkapan bibit alam. Kira-kira gambaran gitu. Jadi ini diharapkan dengan ini kita bisa mengontrol dan kita bisa kendalikan. Yang berikutnya kalau kita bisa perhatikan bahwa oleh tersebut maka potensi yang ada itu kita bisa lihat dari yang jumlah yang terdapat tadi kita bisa lihat adalah jumlahnya beberapa daerah sudah masuk kritis. Tapi daerah lain dari berdasarkan WPP itu masih sangat besar ke potensi yang dikembangkan. Ini bisa lihat daftarnya di sini, kita bisa lihat daftarnya. Dari kajian teman-teman Badan Riset ini kita bisa lihat dari WPP yang ada dari 7571 dan 718 potensi induk yang ada sini, jumlah tangkapannya benih yang ada di sini, ini jumlah benih yang bisa ditangkap ya kan. Jumlah tangkapan ini benih tersedia, jumlah tangkapan yang bisa diambil. Jadi total yang bisa diambil dari seluruhnya 139 juta. Sedangkan tersedia kurang lebih 278. Jadi ada kurang lebih 50% yang dibolehkan untuk ditangkap, dibenihkan. Kira-kira gambaran gitu. Jadi bukan kita mengambil sebanyak yang bisa lakukan, enggak, ada batasannya. Ini tentu tergantung dari WPP yang kita lakukan. Jadi teman-teman semua yang saya sampaikan bahwa untuk itu kita perlu membuat rencana lokasi. Jadi kalau kita tahu di mana lokasinya, di mana WPP-nya, di mana rencana budaya. Ini sudah diputuskan oleh Bapak Menteri, di mana lokasinya, dan itu dimasukkan dalam rencana RPJMN, lokasi-lokasi untuk pengembangan sehingga ada terintegrasi. Bisa kita lihat berikutnya adalah bagaimana perbandingan, sebagai perbandingan saja hasil kajian teman dari salah satu pelaku, perbandingan kondisi budidaya lobster di Indonesia dan Vietnam. Secara umum kita bisa lihat sentra budaya kita jauh lebih luas dibanding Vietnam dan kondisi kita jauh lebih bagus. Benih kita tersedia 20 kali lebih banyak daripada Vietnam. Makanya Vietnam ngotot untuk meminta dari kita. Pertanyaannya, permasalahan kita, mental budaya kita belum berkembang. Kita itu lebih memilih tangkapan, di sana sudah mental budayanya tinggi. SDM kita masih sangat rendah dan belum ada dukungan pemerintah. Ini tentu saja kita harapkan, kita sudah melakukan program, ini yang masukan, kita sekarang sudah masukkan program melalui teman-teman di KKP untuk memberikan dukungan terhadap SDM. Biaya logistik kita tinggi, karena jarak, kalau mereka biaya logistik rendah, karena pasarnya di sebelahnya. Regulasi pemerintah selalu berubah pergantian. Ini menjadi catatan kita juga. Kita harapkan ini sudah menjadi stabil. Budidaya lobster terhambat oleh dampak permen. Kemarin ada revisi lagi kembali. Kira-kira gambaran itu budidaya lobster. Mereka sudah berkelanjutan di Vietnam. Selama 25 tahun tidak ada perubahan. Ini juga menjadi pertanyaan. Jadi Komisi Komaritim bisa melihat kebijakan, perubahan kebijakan juga menjadi hambatan. Jumlah pengangguran cukup tinggi. Di sana lapangan kerja terbuka luas. Ada peraturan pemerintah pusat, daerah sering tidak jalan. Sana sudah clear. Seirama. Nah, suku bunga bank kita masih cukup tinggi, di sana masih cukup rendah. Jadi ini semua mendukung. Jadi dalam hal ini teman-teman buat policy brief ini menjadi salah satu yang kita bisa masukkan untuk berikan tambahan untuk memperkuat tersebut. Nah, kalau lihat situ sebagai penutup kami ingin sampaikan bahwa pemerintah yakin bahwa sumber devisa utama masa depan itu bukan dari tangkap tetapi perikanan budidaya. Itu clear. Itu ada catatan bahwa perikanan Indonesia merupakan satu keunggulan, salah satu pusat migrasi benih. Tahun 2014, Vietnam sudah menggantikan posisi seharusnya kita bisa lebih ini. Kita menggantikan. Kenapa? Karena kita tidak mempertahankan sebagai salah satu produser daripada budidaya. Pemerintah melakukan pengaturan kuota penangkapan untuk menjaga keseimbangan. Dan itu harus kita lanjutkan sekarang ini. Dan untuk mendukung kegiatan budidaya lobster tanah air, Indonesia melalui KKP mempertahankan pelarangan ekspor BBL dan berikan dukungan teknis dan skema pendanaan bagi pembudidaya pemula. Tentu dalam ini pemerintah menetapkan budidaya lobster sebagai salah satu prioritas. Jadi teman-teman semua kami yakin dengan kebijakan yang baru sekarang kita bisa bersaing dalam 2-3 tahun depan Indonesia kembali menjadi salah satu eksportir lobster utama dunia. Saya pikir itu masukan untuk polisi brief dan teman-teman Komisi Maritim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Safri Burhanuddin atas presentasi yang telah disampaikan. Mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan kepada Bapak Ari Purbayanto. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih MC Mbak Erika Sari ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore, salam sehat dan bahagia untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Safri, kemudian Pak Wahyu yang akan hadir juga ya dari staf menteri, ahli menteri. Saya baru selesai Pak Safri webinar juga tadi saya sampaikan ke mahasiswa. Saya tidak akan menyampaikan slide, tetapi mungkin menunjukkan saja sebagian karena apa yang disampaikan Pak Safri sudah sangat komprehensif, lengkap. Tapi ada beberapa hal yang mungkin akan saya sampaikan. Adik-adik, ini situasinya adik-adik. Jadi bulan lalu, di akhir tahun lalu saya melakukan studi lapang, dan apa yang terlihat di laut itu adalah operasi penangkapan benih-benih lobster di Pantai Bayah. Ini di Pantai Bayah di Lebak, Banten saja. Ramainya luar biasa seperti pasar malam. Dan pada saat saya mencari data di Dinas Perikanan Provinsi, izin yang diberikan itu sekitar 7.000 penangkap benih-benih lobster. Betapa penuhnya laut di malam hari pada saat musim pemijahan dan musim BBL yang ada di beberapa wilayah itu tentu ini sangat intensif sekali. Jadi ini yang justru perlu kita khawatirkan. Ini kasus di Banten saja, khususnya di Lebak, belum di wilayah lainnya. Artinya bahwa apapun kegiatan yang ada, bukan hanya di perikanan, karena bidang saya memang sumber daya dan kewilayahan perikanan tangkap. Jadi semuanya perlu pengaturan, dan kita mungkin lambat mengaturnya. Artinya masyarakat berkembang lebih cepat daripada kita mengatur. Dan ini yang akhirnya membuat polemik. Padahal kita sadari bahwa sumber daya alam, termasuk sumber daya ikan itu kan dikatakan sebagai renewable resources pada kondisi tertentu. Jadi kalau lingkungannya dijaga, kemudian stoknya juga untuk rekrutmen tetap terjaga, dia baru akan melakukan renewable resources itu, dia akan berkelanjutan secara alami. Tapi pada saat ada manusia ikut memanfaatkan, kemudian pemanfaatannya berlebih, maka ada lingkungan perairan tertentu yang dia mengalami overexploited. Dan ini justru yang membahayakan. Kalau kita lihat, lobster kita sebenarnya stoknya itu tidak sebanyak ikan, pelagis, demersal, dan ini bagian krustase termasuk lobster. Meskipun kalau dihitung fekunditasnya tinggi, fekunditas itu kemampuan satu lobster bertelur itu sampai 400.000 sampai 500.000 satu ekor. Tetapi tentu Anda pahami bahwa di alam itu begitu banyak predator juga, kemudian juga perubahan climate juga, dan ini yang mengakibatkan survival ratio-nya sangat rendah yang di alam tadi yang sudah disampaikan tadi sebelumnya oleh Mas Dwi. Kondisi inilah yang menyebabkan sebenarnya kita perlu melakukan pengelolaan yang tentunya basisnya adalah untuk tidak hanya kepentingan ekonomi, tetapi kita harus, kalau kita lihat teorinya Charles, bahwa sustainable fisheries itu harus dikelola untuk keberlanjutan ekologi, bioekologi, keberlanjutan sosioekonomi, keberlanjutan komunitinya juga, dan institusinya, dan itu harus seimbang, tidak boleh kita hanya mengedepankan keberlanjutan ekonomi.
di samping itu kita pahami bahwa lobster ini termasuk hewan yang unik karena dia spesifik juga karena harganya juga tadi dikatakan mahal untuk lobster, khusus lobster mutiara, dan tentunya ini juga kenapa mahal karena memang sulit. Jadi suatu barang yang langka, yang sulit, yang memerlukan waktu lama itu pasti akan mahal. Dan proses siklus hidupnya seperti yang terlihat di sini. Jadi yang ditangkap oleh masyarakat nelayan ini adalah dalam kondisi larva, pasca larva. Kemudian dia yang memang dijual itu BBL itu Puerulus. Kemudian baru dia menjadi lobster muda sampai menjadi larva ini. Di larva ini fasenya 4. Dia sampai 4 bulan. Sampai 4-7 bulan sampai ke Puerulus. Kemudian sampai dia menginjak dewasa perlu waktu 6-8 tahun kalau kita ingin dia besar sampai 450 gram. Artinya bahwa budidaya bisa jalan apabila dilakukan dengan orang yang memiliki modal besar. Jadi ini yang mereka tangkap Puerulus, dan ini luar biasa. Ini memang pada saat musim satu nelayan itu bisa 1000, bisa lebih dari 1000 ekor dia mendapatkan. Artinya tadi pada saat kita berpikir budidaya, maka kita harus berpikir juga kesiapan dari siapa ya pemodalnya. Karena Vietnam sudah kuat pemodalnya, pengusaha besar. Kita serahkan ke nelayan atau ke pembudidaya, dia tidak sanggup karena dia harus menunggu lobster itu beberapa tahun baru bisa dijual. Jadi kalaupun di budidaya, maka kita harus membuat skema. Ini Pak Safri juga. Harusnya pemerintah bisa menunjuk, memberi mandat ke BUMN. Jadi kita punya BUMN, mungkin PT Perindo, atau mungkin BUMN yang lainnya yang dia siap untuk melakukan budidaya, dan itulah yang nanti diberi mandat oleh pemerintah, penyaluran bantuan juga lewat situ, tetapi dia memiliki kemitraan. Kemitraan binaan itu nelayan-nelayan kecil. Nelayan kecil dia membesarkan pada fase-fase tertentu. Jadi dia bisa menjual fase Puerulus yang ditangkap dari alam, diterima di pembudidaya, kemudian ada bagian yang membudidayakan sampai ukuran 1 tahun, selama 1 tahun, sampai ukuran 15 cm, ukuran 5 cm atau berapa, 10 cm. Kemudian bisa dijual lagi, kemudian tahun berikutnya ada yang dijual, sehingga nelayan hidup. Kalau tidak, mereka tidak akan bisa makan. Karena mereka hidupnya adalah dari menangkap. Ini yang saya katakan tadi, kalaupun budidaya akan dikembangkan, perlu ada keseriusan, perlu ada modal, perlu ada pemerintah harus turun tangan. Mungkin juga menunjuk BUMN yang akan melakukan program budidaya besar ini dengan menjalin mitra-mitra nelayan atau pembudidaya. Tadi disampaikan oleh Pak Safri bahwa, saya tutup saja nih, karena lainnya sudah dijelaskan tadi, bahwa disampaikan tadi nelayan ini tidak memiliki sumber kemampuan skill yang baik. Kita memiliki sekolah ya, politeknik perikanan tuh banyak sekali. Kemudian SMK perikanan banyak. Kemana mereka? Ternyata mereka kerja di luar negeri. Mereka kerja di kapal asing. Jadi uang negara yang dikucurkan untuk politeknik-politeknik itu tidak memberikan manfaat yang besar bagi negara. Harusnya mereka direkrut sebagai SDM yang terampil. Ini saya menganalisis di Kementerian Kelautan, politekniknya banyak Pak Safri. Mereka nggak kerja di dalam negeri. Uang negara ke sana. Dan itu mereka kerjanya di luar negeri semua. Dan ini harusnya yang diberdayakan. Mereka menjadi pioner bersama kemitraan dan nelayan, petani itu dibina di situ. Dan pola inilah yang akan dilakukan harusnya. Kemudian bagaimana di penangkapan? Penangkapan terus jalan, tetapi perlu ada pemetaan tadi. Karena kalau kita lihat semua ramai seperti pasar malam, harusnya tidak. Diatur. Ada nelayan yang menangkap, ada nelayan yang membudidaya. Ini yang harus diatur dengan baik. Dan menurut saya, kita harus melakukan pengaturan ini dengan baik dan tidak memberikan izin kalau kapasitasnya sudah
terpenuhi. Ini memang tadi Mas Dwi menyampaikan bahwa perlu kita melakukan sensus, tapi sensus saja nggak cukup. Kita harus melakukan survei langsung, pengukuran langsung, di mana wilayah-wilayah yang memiliki potensi, di mana wilayah-wilayah yang harus diproteksi, sehingga di situ nanti ditetapkan wilayah penangkapan, wilayah yang menjadi konservasi area, kalau perlu menjadi protected area. Kan kita nggak ada protected area, ada yang harus dilindungi. Tidak boleh sama sekali. Nelayan kalau menangkap, dia harus di luar wilayah protected area. Ini yang untuk lobster belum. Dan itu mudah sekali karena wilayahnya tetap. Lobster tidak bergerak jauh. Nah, ini jadi nanti pemerintah juga harus menetapkan di mana wilayah yang boleh ditangkap, di mana wilayah yang harus dikonservasi. Protected area. Area. Ini perlu dilakukan. Kalau tidak, pasti sumber daya itu juga akan punah. Yang kedua, di penangkapan, juga pengaturan teknologi. Mereka sekarang jor-joran menggunakan lampu yang luar biasa, LED. Katanya mereka tertarik fototaksis positif, benar, tetapi ketertarikan dari ikan maupun lobster ini, dia di cahaya yang remang-remang, bukan cahaya yang sebesar-besarnya, wattnya. Kita sudah melakukan uji penelitian. Tapi nelayan tidak paham. Kalau cahayanya semakin terang, Pak, semakin banyak, dia akan boros energi. Tidak ada efisiensi energi. Ini kita kalau blue energi, blue carbon, kita harus pangkas itu. Dan tidak perlu dia melakukan penggunaan lampu sampai ribuan watt. Ini yang terjadi karena mereka saling berlumba-lumba terang-terangan. Jadi berlumba sama dengan light war, jadi perang cahaya di laut. Ini yang terjadi. Kemudian saya juga akan menyarankan bahwa tadi penetapan wilayah konservasi, di situ ada perlindungan dan pemanfaatan. Kemudian juga alat tangkap tadi, penggunaan alat tangkap juga harus diatur. Kemudian yang terakhir adalah pengawasan, karena tim kami baru rapat juga koordinasi dengan Pak Sekjen, bahwa walaupun sudah dilarang, tapi ilegal, yang namanya ilegal begitu banyak. Kenapa ini terjadi? Karena nelayannya banyak tadi Pak Safri. Jadi nelayannya banyak dan ada yang bermain di situ. Tetap ekspor jalan. Karena saya 2007 waktu kerjasama dengan ConocoPhillips, kami di Matak, stasiun Matak, namanya Puerolus itu sudah ditangkap. Dan itu memang diekspor ke sana. Dan itu begitu banyak jalan-jalan yang namanya kejahatan. Sehingga pengawasan harus dilakukan kerjasama dengan tentu daerah, karena daerah juga memberikan izin itu kan, karena mereka nelayan-nelayan kecil. Saya pikir itu yang menjadi tambahan, dan tentu ini semua akan bisa kalau SDM-nya siap. SDM yang siap adalah lulusan Politeknik Perikanan begitu banyak. Politeknik Perikanan banyak. Kemarin waktu zaman Bu Susi itu 6 atau berapa politeknik dikembangkan. Kemudian SMK Perikanan juga banyak. Ternyata pengangguran terbesar di Indonesia lulusan SMK. Saya barusan tadi presentasi di Perguruan Tinggi Negeri Baru. Jadi tadi mereka melakukan webinar, saya diminta untuk melihat bagaimana SDM kita, ternyata pengangguran kita 15% pengangguran terbuka itu lulusan sarjana. Jadi SMK itu tertinggi penganggurannya. Jadi ini juga kita menjadi miris juga. Kita sudah didik mereka di SMK nggak dapat pekerjaan. Kalau mereka dimanfaatkan untuk di kegiatan budidaya, saya pikir uang negara tidak dibuang-buang begitu saja karena ada kontribusi negara mendidik mereka. Saya pikir itu Mbak Erika Sari, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Pak Ari Purba atas penyampaiannya. Mungkin selanjutnya Bapak Wahyu menjadikan kami. Terima kasih. Halo, ya. Terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan waktu kepada saya untuk berbicara selaku juru bicara dari Menteri Kelautan dan Perikanan.
Tapi sesungguhnya lewat acara ini saya hanya ingin mendengar masukan-masukan yang penting dari dua pembicara terdahulu, termasuk dari panitia Pak Safri Burhanuddin, kemudian Pak Profesor Ari, itu sudah sangat bagus. Jadi itu satu bahan yang menjadi pertimbangan penting bagi kami untuk kemudian bisa berjalan lebih bagus. Hanya saja saya ingin menyampaikan satu policy dari apa yang tadi juga sudah disebutkan oleh Pak Safri, Pak Deputi Kemenkomarves, bahwa untuk kali ini Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono sudah tegas dan jelas instruksinya atau sikapnya atau keputusannya untuk kemudian melarang ekspor yang namanya benih lobster atau BBL. Jadi kami tidak akan pernah memberikan kesempatan untuk ekspor itu selama kepemimpinan Pak Sakti Wahyu Trenggono. Nah, yang menarik di era kepemimpinan sekarang adalah satu sisi ekspor itu kita memang larang untuk yang BBL, kecuali yang lobster yang konsumsi, maka dengan tujuan adalah supaya kita ini kapan lagi bisa menjadi negara yang menjadi champion atau juara untuk eksportir yang namanya lobster konsumsi yang dari budidaya. Jadi Pak Menteri berkali-kali mengatakan bahwa selain hebatnya atau mahalnya ekspor tangkapan alam kita, lobster alam kita, ini kita juga sebenarnya punya potensi yang luar biasa untuk kemudian mengembangkan budidaya atau pembesaran lobster dalam bentuk pembesaran atau budidaya yang kemudian diharapkan menjadi juara dari atau kampiun dunia. Jadi kalau kita maunya kalau salmon itu kan orang lihat ya Norway, ya kalau cari salmon orang selalu berpikir tentang Norwegia. Nah kalau namanya lobster tropical lobster harusnya orang melihat Indonesia. Tapi ironisnya ternyata kita lebih puas menjadi negara yang mendorong majunya negara-negara tetangga kita, dalam hal ini Vietnam, untuk menjadi negara yang champion menjadi eksportir lobster konsumsi dan budidaya. Ya, jadi untuk itu tegas maka Pak Menteri mengatakan ekspor BBL harus dihentikan, dan sekarang pun sudah dalam posisi itu dihentikan. Aturannya memang masih memakai moratorium dari keputusan surat Dirjen Perikanan Tangkap yang nantinya sedang diproses dalam peraturan menteri atau permen yang mudah-mudahan dalam waktu singkat sudah bisa diundangkan, sehingga Pak Menteri memberikan tenggat mudah-mudahan per 1 Juni kita sudah punya beberapa permen, termasuk permen-permen lain yang merupakan amanah dari Undang-Undang Cipta Kerja dan peraturan pemerintah yang lainnya. Dan jadi sekali lagi inilah saatnya kita menjadi negara yang juara dalam ekspor lobster konsumsi, bukan lagi Vietnam. Nah, masalahnya adalah bagaimana dengan para nelayan pencari benur yang jumlahnya kami mendapatkan info sekitar 100.000, walaupun itu kebanyakan juga mencari benur yang sifatnya dadakan, tapi yang murni mencari benur ada sekitar 10.000. Tapi itu pun jumlah angka yang menurut kami sangat besar. Nah, sehingga bagaimana pemerintah atau negara hadir memberikan solusi bagi mereka. Karena memang penghasilannya secara tradisional adalah mereka hanya bisa mencari benur untuk hidup. Maka untuk itu mereka akan diberi kesempatan untuk mencari benur, tentu saja dengan jumlah dan orang-orang yang sudah terdaftar sebelumnya. Semuanya akan terkontrol, tidak kemudian tentu tadi Pak Safri sudah memberikan batasan berapa saja kuota yang bisa diambil dari jumlah BBL itu oleh para penangkap benur tradisional kita, yang kemudian nanti di-pool di berbagai titik yang merupakan sentra-sentra penampungan benur. Nah, dari sini kemudian dilakukan proses pemijahan dan pembesaran. Ya, nah tentu saja
kami sedang atur di mana saja titik-titik yang dibolehkan untuk melakukan sentra. Tadi petanya sudah digambarkan oleh Pak Safri. Nah, sehingga demikian, maka diharapkan kita ini mampu menjadi juara dunia untuk yang namanya eksportir lobster tropis. Dan kita tahu bahwa potensi global market atau kebutuhan pasar dunia untuk lobster ini kira-kira 4,5 miliar dolar. Jadi angka yang luar biasa besar. Jadi kalau kita misalnya KKP selama ini dari potensi global market dunia itu yang 162 miliar dolar untuk seluruh jenis ikan, itu separuhnya itu ada di komoditas itu ada di Indonesia, jenis-jenis ikan itu. Tapi faktanya kita baru bisa mengekspor hanyalah 5,2 miliar dolar menurut stasiun KKP, tapi menurut versi Kementerian Perdagangan hanyalah 1,2 miliar dolar. Jadi ini angka yang masih jauh sekali. Untuk itu diharapkan polisi ini selain nanti akan membesarkan Indonesia menjadi negara juara untuk eksportir lobster tropis, maka ke depan juga diharapkan bisa menggunakan PNBP yang menjadi target utama Menteri Kelautan Perikanan yang sampai dengan tahun 2024 beliau menegaskan mencanangkan harus ada kita dapatkan 12 triliun. Karena selama ini kita hanya mendapatkan PNBP itu paling banter pecah rekor baru tahun lalu itu hanya 600 miliar dolar. Demikianlah kira-kira Bapak Ibu sekalian, adik-adik, sedikit pandangan tentang bagaimana polisi yang akan diambil oleh Pak Menteri terkait dengan budidaya lobster. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada keynote kita dan para panelis atas tanggapan beliau-beliau yang sangat hebat. Maka acara selanjutnya akan dilanjutkan dengan sesi diskusi dan menjawab. Bagi peserta Polisi Talk kali ini, apakah ada yang bertanya? Baik, sepertinya untuk sesi kali ini akan dimulai pertanyaan dari saya terlebih dahulu. Pertanyaan dari kami, Pak. Kenapa Indonesia diprediksi menjadi penyuplai terbesar di dunia dalam bidang lobster ataupun perikanan laut? Mungkin salah satu dari panelis ataupun keynote kita bisa menjawab pertanyaan kami, Pak. Terima kasih. Saya pikir saya bisa bantu ya. Kalau kita lihat tadi prediksi, teman-teman lihat bahwa target kita kalau lihat dari jumlah rencana tahun 2000 sampai 2024, targetnya itu kurang lebih sekitar, kalau kita lihat jumlahnya kurang lebih sekitar 30 ribuan ton, 22 ribuan ton target. Dari sekarang ada kenaikan 20 kali. Dibanding sekarang kalau kita dengan Vietnam jaraknya kurang lebih 7 kali sekarang ini. Saat ini kurang lebih kita 7 kali kalah dari Vietnam. Nah, kalau kita bisa mengaktifkan potensi kita yang luar biasa ini bisa sampai 20 kali, kita tentu Vietnam sekarang kan pemain utama. Artinya kalau kita bisa sesuai dengan targetnya teman-teman KKP dan kita betul-betul konsentrasi dengan kenaikan 10 kali saja, enggak usah lah sampai 20. 10 kali saja kita sudah jadi pemain utama dunia. Itu kira-kira. Jadi kami yakin dalam hal ini, apalagi di situ dengan kemampuan Pak Wahyu mengkomunikasikan kebijakannya Pak Menteri, saya pikir bukan sesuatu yang terlalu sulit kok. Oh, baik, terima kasih Pak Safri Burhanuddin. Mungkin kami memiliki satu pertanyaan lagi yang bisa dijawab. Kenapa teknologi pembudidayaan benih lobster belum bisa dilaksanakan? Saya mungkin akan memberikan jawaban, mungkin nanti Pak Safri juga, silahkan Pak Wahyu juga. Bukan berarti kita tidak mampu menguasai teknologi. Teknologi itu sudah ada, tetapi focusing dan kemauan untuk
kita membudidayakan itu yang masih lemah. Jadi saya lebih cenderung kepada manusianya sendiri yang tentu termasuk investornya. Dia melihat di Indonesia ini semuanya inginnya instan, pengen cepat kaya instan. Dia nggak mau menunggu. Coba lihat aja di masyarakat, coba. Apalagi kalau masyarakat nelayan. Nelayan itu tiap hari dia mencari ikan. Dia nggak memikirkan masa depan, hanya besok yang penting dapat uang, besok dapat uang. Jadi pola pikir yang pragmatis ini yang membuat tidak ada yang sulit itu. Semuanya bisa dipelajari. Dan itu bukan ilmu goib. Ilmu yang bisa dihitung. Permasalahannya kan bagaimana kita memanfaatkan teknologi untuk merekayasa lingkungan perairan, bisa semua. Dan itu bisa hanya memang satu hal, kemauan dan komitmen untuk membudidayakannya yang masih lemah. Saya pikir itu, karena kalau dilihat dari sumber dayanya ada, manusianya ada, teknologinya udah tersedia, dan saya yakin sarjana bahkan doktor yang menekuni di bidang budidaya pakan itu sudah tersedia, ada. Meskipun memang dikatakan memang survival rate-nya tinggi, paling kita dapat kalaupun nanti bisa 5-10% itu luar biasa karena fekunditasnya tinggi. Telurnya kan satu induk itu tadi saya katakan sampai 400 sampai 500 ribu. Jadi kalau 10% saja hidup kan itu luar biasa. Jadi itu lebih ke arah situ. Jadi kemauan yang kuat itu yang belum. Kemudian juga dukungan dari pemerintah. Sekarang pemerintah, Pak Wahyu tadi sudah menyampaikan, Pak Safri, komitmen ini. Hanya saya takut nanti pemerintah ini berganti. Ini poco-poco lagi. Poco-poco lagi pasti. Poco-poco ya kita, wah ini maju, nanti mundur lagi. Maju, mundur, maju. Ini yang saya takutkan. Sehingga memang kita harus punya grand strategi yang dikunci. Kalau perlu itu dibuat di dalam aturan yang memang siapapun menterinya harus dilaksanakan. Kalau enggak poco-poco terus di Kementerian Pendidikan, saya juga sekarang kembali lagi, bergabung lagi, dulu dipisah, kan poco-poco kita. Jadi enggak maju, jadi kita steady state. Tetap aja enggak maju, Malaysia maju, bangunan yang kecil ditambah besar, ditambah ke atas, kita enggak. Bangunan yang sudah ada, dibongkar lagi, bangun lagi baru. Jadi kapan besar? Nah ini maksud saya, jadi perlu ada dikunci dengan aturan. Kalau kita sebut blueprint, pengembangan lobster nasional, kalau perlu ada dengan peraturan presiden. Nah, itu nanti menterinya harus melaksanakan, karena kalau enggak, presidennya ganti, menterinya ganti, saya enggak yakin. Inilah tipologi di Indonesia. Saya pikir itu yang harus kita kita dorong dan kita tentu kita berikan dukungan. Terima kasih. Judulnya Dinamika Lobster di Indonesia. Betul. Karena dari dulu Pak Safri, saya sudah menjadi dosen 31 tahun. Dan saya yang merasakan benar-benar pembangunan strategis yang memiliki arah tujuan itu zaman Soeharto. Punya GBHN. Kemudian pada saat ditanya, kenapa Malaysia maju Pak Hari Pendidikan? Karena mereka punya blueprint pendidikan yang ditaati. 25 tahun kita nggak punya, mau kemana pendidikan kita nggak ada. Sekarang juga kementeriannya udah dibubarkan, kembali lagi seperti dulu. Jadi poco-poco, dibongkar lagi, nanti bangun lagi, bongkar lagi, gitu. Jadi saya takutnya ini semangatnya bagus Pak Sakti. Tapi kalau tidak dikunci dengan aturan yang membuat siapapun penggantinya itu harus dia follow itu program itu. Itu Mbak Erika Sari, benar itu. Nanti kita bikin buku Dinamika Lobster di Indonesia. Baik. Terima kasih Bapak. Pengelolaan perikanan lobster tidak hanya tugas para pemimpin, pengusaha, pemerintah, tapi merupakan tugas seluruh bangsa Indonesia. Perlunya rasa ingin berkembang dan ingin terus maju. Dan ini merupakan catatan penting bagi kami, pemuda-pemudi Indonesia, yang berada di naungan Indonesia Dunia, untuk bisa bersama-sama membangun dan juga merealisasikan Indonesia Emas 2045.
Telah berakhir sudah acara kita kali ini. Sebelumnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada hadirin sekalian. Apabila di dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan kata dan kesalahan penyebut gelar dan jabatan, atau beberapa pernyataan yang menyinggung hadirin sekalian. Saya ini hanya manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Terima kasih kepada para keynote dan para panelis hebat kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya undur diri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berakhir sudah acara kita. Salam sehat Pak Ari, Pak Wahyu. Terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih. Ya, Pak terima Wahyu, kasih. terima Sampai kasih jumpa Terima lagi. kasih. Sampai Pak ketemu Ari, lagi. Pak Safri, selamat Ya. Ya, Ramadan. Pak Sabri, sampai puasa. jumpa lagi. Pak Belum Wahyu. buka puasa ya, terima kasih. Jakarta Terima kasih. belum buka puasa, Australia boleh lah. Iya. Kita masih 3 jam Ini lagi. saya lagi di Probolinggo. Oh ya, ada acara ya dengan Pak Menteri Iya. kemarin. Ya, Waktu beliau meninjau pelabuhan di Probolinggo, di beberapa Iya. daerah Jawa Tengah, Jawa Timur. Ini mampir di pesantren di Keraksan, ini punyanya Pak Hasan Aminuddin. Dari Iya, pimpinan hati-hati. Komisi COVID-nya 4. masih merajalela di sana Ya. ya. Baik Pak, terima kasih Prof. Diingatkan. Baik. Terima Pak kasih Sabri, masukannya sampai ya, jumpa kami lagi. tampung Terima kasih. semuanya Mari. ini. Ya, terima Ya. kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.